3 minggu yang lalu, saya menerima pesan dari seorang wanita yang sudah menikah, yang kira-kira berbunyi seperti ini. Saya sudah menikah selama 8 tahun, punya 2 anak, dan saya baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan saya lakukan. Dan yang paling mengerikan adalah saya tidak menyesalinya sedikit pun. Tahukah Anda apa yang paling mengkhawatirkan dari pesan itu? Pesan itu bukan satu-satunya. Di kotak masuk saya ada tepat 47 pesan dengan kisah yang hampir identik. Dan hari ini saya akan mengungkap rahasia psikologis yang lebih baik tidak pernah Anda ketahui menurut industri pernikahan, karena jika ini menjadi diketahui secara luas, 60% pernikahan bisa terancam mulai besok. Tetaplah sampai akhir, karena saya akan menunjukkan kepada Anda 3 tanda pasti bahwa seorang wanita yang sudah menikah hampir melewati batas itu. Dan percayalah, tanda ketiga akan benar-benar mengejutkan Anda. Namun pertama-tama saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin akan membuat Anda merasa tidak nyaman. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa dalam situasi tertentu banyak wanita yang sudah menikah tampaknya lebih banyak berflirt daripada wanita yang belum menikah? Tidak, ini bukan sekadar kesan Anda. Ada fenomena yang terdokumentasi yang digambarkan oleh beberapa psikolog sebagai paradoks keamanan yang terkompromikan. Izinkan saya menjelaskannya melalui kisah nyata. Saya bertemu Valentina di kelas fotografi. Dia memakai cincin kawin dan setiap 10 menit menyebut suaminya. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti istri yang sempurna. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali saya menceritakan kisah lucu, dia tertawa paling keras. Saat jeda kami selalu mengobrol, dan dalam setiap percakapan dia selalu menemukan cara untuk menyebut betapa sibuknya suaminya. Pada pertemuan ketiga, saya menyadari sesuatu yang penting. Dia membicarakan pernikahannya bukan untuk membanggakan diri. Sebenarnya, dia sedang membenarkan kebutuhannya akan perhatian dari orang lain. Inilah rahasia yang hampir tidak pernah diceritakan siapapun. Seorang wanita lajang melindungi hatinya karena dia tersedia secara emosional. Sebaliknya, seorang wanita yang sudah menikah merasa hatinya sudah terisi, sehingga dia melonggarkan pertahanannya. Dan justru dalam rasa aman yang palsu itulah hal-hal tak terduga terjadi. Dia berpikir, saya hanya bersikap sopan, lagi pula saya sudah menikah. Tidak mungkin terjadi apa-apa. Tapi justru pikiran inilah yang pada akhirnya membuatnya rentan. Karena ketika pertahanan emosional runtuh, perasaan menemukan jalannya sendiri tanpa diundang. Dan sekarang, yang paling penting, setelah menganalisis ratusan kasus, saya menemukan 3 alasan psikologis mengapa seorang wanita yang sudah menikah bisa jatuh cinta lebih mudah daripada wanita yang belum menikah. Dan yang pertama, akan sepenuhnya mengubah pemahaman Anda tentang hubungan. Alasan nomor 1, kelaparan emosional yang tidak terlihat. Perhatikan ini dengan seksama, karena inilah akar dari segalanya. Ketika seorang wanita lajang mulai berkencan dengan seseorang, orang itu sudah istimewa hanya dengan kehadirannya. Ada kegembiraan, kebaruan, dan ketidakpastian. Namun setelah bertahun-tahun menikah, sesuatu mulai berubah. Izinkan saya menceritakan apa yang terjadi pada Carolina, seorang wanita berusia 34 tahun yang sudah menikah selama 9 tahun. Dia mengaku kepada saya, suami saya orang yang baik. Dia bekerja, pulang ke rumah, makan malam, menatap ponselnya, dan tidur. Dia tidak melakukan hal-hal buruk, tapi dia juga tidak melakukan apapun untuk menjaga hubungan kami. Sudah 4 tahun sejak dia benar-benar bertanya bagaimana perasaan saya. Sudah 3 tahun sejak dia berhenti memandang saya seolah saya masih wanita yang menarik. Dan 2 tahun yang lalu, saya berhenti menunggunya. Disinilah muncul kebenaran yang tidak menyenangkan. Banyak pria yang sudah menikah melakukan kesalahan yang sama persis. Mereka berpikir bahwa karena mereka sudah memenangkan pasangannya, mereka tidak perlu terus merayunya. Mereka berpikir bahwa cincin itu menjamin perhatian selamanya. Dan justru disinilah mereka mulai kehilangan segalanya. Sementara mereka, dengan nyaman hidup dalam rutinitas, dia perlahan-lahan mati kelaparan secara emosional. Yang saya maksud bukan kelaparan seksual, itu datang belakangan. Yang saya maksud adalah kebutuhan untuk merasa diperhatikan, didengar, dan diinginkan sebagai seorang wanita. Bukan sekadar sebagai istri atau ibu. Kemudian datanglah orang lain. Dia tidak perlu tampan secara istimewa. Dia tidak perlu kaya. Dia hanya perlu melakukan satu hal yang sangat sederhana. Memberikan seluruh perhatiannya kepadanya. Menanyakan apa yang dia pikirkan. Mengingat apa yang dia katakan minggu lalu. Menatap matanya saat dia berbicara. Dan tiba-tiba, wanita yang tampaknya sepenuhnya terlindungi oleh cincinnya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun merasa hidup kembali.
Ini membawa kita ke alasan kedua, dan ini bahkan lebih kuat, fantasi tentang pria yang benar-benar memahaminya. Setiap wanita yang sudah menikah berpegang pada gambaran ideal tentang pria seperti dulu suaminya. Di awal hubungan dia penuh perhatian, penasaran, dan romantis, namun seiring waktu gambaran itu mulai memudar. Dan disinilah letak bahaya yang sesungguhnya. Ketika pria lain menunjukkan kualitas-kualitas yang dia rindukan, otak secara otomatis mulai memproyeksikan gambaran suaminya yang hilang itu kepadanya. Dia tidak melihat Anda sebagaimana adanya. Dia melihat apa yang dulu dia lihat pada suaminya, namun dalam versi terbaiknya. Izinkan saya menceritakan tentang Daniela. Usianya 36 tahun, seorang wanita sukses yang menikah dengan seorang insinyur. Di atas kertas pernikahannya, tampak sempurna, hingga dia bertemu Javier di gym. Javier tidak lebih tampan dari suaminya. Dia juga tidak berpenghasilan lebih besar. Namun Javier selalu menanyakan bagaimana hari-harinya, merekomendasikan buku-buku menarik, dan mengingat tujuan-tujuan pribadinya. Daniela mengakui sesuatu kepada saya yang tidak akan pernah saya lupakan. Awalnya saya pikir ini hanya persahabatan, tapi suatu hari saya menyadari bahwa saya lebih menantikan percakapan dengan Javier daripada percakapan apapun dengan suami saya. Dan yang paling mengerikan, saya tidak merasa bersalah. Saya merasa dipahami. Pahamkah Anda apa yang terjadi? Javier tidak pernah menaklukkannya dengan metode-metode khusus. Dia menaklukkannya dengan menjadi apa yang sudah berhenti menjadi suaminya, kehadiran emosional. Dan inilah jebakan yang sesungguhnya. Karena ketika seorang wanita membangun ikatan emosional yang dalam dengan seseorang yang bukan suaminya, batas antara yang boleh dan yang tidak boleh mulai kabur. Namun tunggu, karena alasan ketiga adalah yang paling kontroversial dari semuanya. Dan jika Anda adalah wanita yang sudah menikah, yang menonton video ini, Anda mungkin akan merasa bahwa saya sedang menggambarkan tepat apa yang terjadi di dalam pikiran Anda. Alasan nomor tiga, izin bawah sadar melalui pengorbanan. Ini adalah bagian yang paling gelap, dan hampir tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Banyak wanita yang sudah menikah hidup dengan narasi batin yang kira-kira berbunyi. Saya telah mengorbankan segalanya demi keluarga. Saya meninggalkan impian di belakang. Tubuh saya berubah. Karier saya terhenti. Saya terus memberi, memberi, dan memberi. Secara sadar mereka percaya bahwa pengorbanan ini adalah sesuatu yang mulia. Namun secara bawah sadar, narasi ini memberi mereka izin psikologis. Izin untuk merasa bahwa mereka pun berhak atas sesuatu yang hanya untuk diri mereka sendiri. Sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi anak-anak, rumah, atau suami. Sesuatu yang hanya milik mereka semata. Dengarkan apa yang ditulis Andrea kepada saya. Seorang ibu berusia 41 tahun dengan 3 anak. Selama 12 tahun saya adalah istri yang sempurna. Saya meninggalkan pekerjaan untuk membesarkan anak-anak. Saya bertambah 15 kilogram. Suami saya selalu dalam perjalanan dinas, dan saya yang mengurus seluruh rumah. Suatu hari saya bertemu seseorang yang membuat saya merasa cantik kembali. Dan tahukah Anda apa pikiran pertama saya? Saya berpikir bahwa saya memang layak mendapatkan ini. Setelah semua yang telah saya berikan, saya pantas merasakan hal itu kembali. Setidaknya untuk sesaat. Inilah yang oleh banyak terapis disebut sebagai pembenaran retroaktif. Dia tidak pernah merencanakan untuk berselingkuh. Namun ketika kesempatan itu muncul, pikirannya sudah membangun penjelasan lengkap tentang mengapa hal itu akan bisa diterima, mengapa itu akan terasa wajar, mengapa dia merasa layak mendapatkannya. Dan inilah detail yang paling mengkhawatirkan. Semakin baik istri yang dia anggap dirinya, semakin kuat pembenaran batin itu. Seolah otaknya berkata, saya sudah melakukan semuanya dengan benar. Saya mengikuti semua aturan. Saya sempurna. Namun tetap saja saya merasakan kekosongan. Mungkin aturan-aturan itu tidak pernah berhasil. Mungkin saya bisa melanggarnya. Setelah mendengar semua ini, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara mengenali ketika seorang wanita yang sudah menikah sedang mengalami momen rentannya? Berikut 3 tanda yang hampir selalu akurat. Tanda nomor 1, dia mulai berbagi perasaan yang sangat pribadi tentang pernikahannya, bahkan jika dia menyembunyikannya di balik humor. Dia mungkin mengatakan sesuatu seperti, suami saya berantakan total, haha, tapi saya mencintainya. Tawa itu hanyalah sebuah topeng. Kekecewaannya sangat nyata. Ketika seorang wanita yang sudah menikah mulai mencurahkan isi hatinya tentang hubungannya, meski dalam bentuk yang ringan sekalipun, dia sedang membuka pintu emosionalnya. Seolah dia berkata, ada retakan di sini, dan Anda melihatnya. Tanda nomor 2, dia terus-menerus mencari alasan untuk berkomunikasi dengan Anda.